Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Antamedika, selamat datang di podcast Rumah Sakit Antamedika. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Dr. Anissa Kartika. Saya yang akan menemani kalian di podcast hari ini. Tentunya seperti pada podcast-podcast sebelumnya, saya tidak sendirian di sini. Saat ini saya ditemani oleh salah satu dokter spesialis paru kami, yaitu Dr. Sri Mulyani, dokter spesialis paru. Halo dokter, halo. Apa kabar dokter? Kabar baik, gimana Dr. Anissa? Alhamdulillah baik dokter. Dokter boleh memperkenalkan diri dulu ke sahabat Antamedika dan menyapa dulu dokter. Halo sahabat Antamedika, apa kabar hari ini? Senang sekali ketemu dengan sahabat Antamedika. Saya Dr. Sri Mulyani SPP yang siap melayani pasien di Rumah Sakit Antamedika. Baik dokter. Nah, sahabat Antamedika, hari ini podcast Rumah Sakit Antamedika sangat menyenangkan sekali nih temanya hari ini. Nah, tema hari ini adalah mengenai masih seputar dengan keadaan saat ini, yaitu seputar pandemi COVID-19. Namun, saat ini kita tidak membahas lagi tentang COVID-19 karena pada podcast sebelumnya di Rumah Sakit Antamedika sudah pernah membahas itu. Bagi teman-teman yang belum menonton, ditonton ya, jangan lupa. Nah, saat ini kita akan lebih membahas mengenai long COVID-19-nya. Nah, pastinya pada penasaran kan teman-teman? Kalau begitu, kita langsung saja tanya jawab bersama Dr. Sri Mulyani, spesialis paru. Baik dokter, gimana nih untuk COVID saat ini keadaannya bagaimana dok di Indonesia sendiri? Semenjak ini, akhir-akhir ini semakin menurun karena telah vaksinasi, masyarakatnya juga mungkin udah banyak yang vaksin ya dok? Akhir-akhir ini. Ya, sudah banyak yang vaksin. Sudah banyak yang vaksin, jadinya lebih melandai sebelum-sebelumnya. Dan kita juga ada PPKM, jadi semakin melandai ya dengan COVID-19 ini. Iya. Nah, untuk COVID-19 sendiri kan pastinya masyarakat sudah banyak tahu ya dok mengenai COVID-19 karena kita kan sudah melalui ini selama 1 tahun sampai bahkan sampai menuju 2 tahun dok nih kita. Nah, cuman dari teman-teman dari Rumah Sakit Antamedika ini pastinya pengen mengetahui banyak tentang long COVID-19-nya itu sendiri dok. Sebenarnya pengertian dari long COVID-nya itu sendiri apa sih dok? Bisa dijelaskan mungkin? Sering kan orang bertanya, long COVID itu apa sih? Ya kan? Betul. Istilah lain long COVID itu ya long haulers, post COVID-19 syndrome, atau post acute COVID-19 syndrome, atau post acute sequelae of SARS-CoV, atau istilahnya PASC. Menurut WHO itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan pasien yang sudah sembuh dari infeksi COVID-19 tapi masih memiliki gejala klinik yang menetap setelah periode 2 minggu sejak awal munculnya gejala. Biasanya ada keluhannya seperti apa? Kelelahan, sesak nafas, nyeri dada, sakit sendi, batuk, dan beberapa orang merasakan seperti anosmia maupun dispepsia. Baik dokter. Nah, biasanya kan kalau tadi dokter yang dijabarkan adalah bahwa long COVID ini adalah pasien yang sudah sembuh namun masih ada gejalanya gitu ya dok. Sebenarnya penyebabnya itu sendiri kenapa sih dok bisa terjadinya gejala dari long COVID-nya ini sendiri? Ada beberapa resiko ya yang menyebabkan long COVID pada seseorang. Salah satunya itu ya usia lanjut, komorbid, berat ringannya penyakit, ada tuh pasien dengan perawatan menggunakan oksigen pada saat infeksi COVID-nya ya. Jika seseorang memiliki faktor tersebut, maka kemungkinan masih merasakan gejala setelah sembuh. Ciri-ciri faktor risiko tersebut, maka kemungkinan masih merasakan gejala setelah sembuh dari COVID akan lebih besar. Seperti misalnya kalau usia lanjut, dia lebih besar untuk jadi long COVID, komorbid, lebih besar peluang untuk jadi long COVID. Baik. Kemudian dok, ini kan banyak juga teman-teman yang terkena COVID-19 terus kemudian mengalami long COVID itu sendiri. Nah, banyak pertanyaan dari sahabat Antamedika ini bahwa sebenarnya long COVID ini itu bisa berlangsung berapa lama sih dok? Gitu. Untuk long COVID ini kita lagi mengadakan penelitian. Untuk Indonesia sih penelitian belum banyak ya kan, tapi penelitian dari luar. Durasi long COVID itu sangat bervariasi, Pak. Namun penelitian yang ada durasi paling lama itu sampai 9 bulan. Oh, sampai 9 bulan ya dok. Cukup lama juga ya dokter ya. Benar. Karena kan kadang-kadang pasien yang udah lumayan lama terkena long COVID tuh mikirnya kenapa masih belum sembuh-sembuh juga. Padahal itu ternyata long COVID-nya itu sendiri ya dok. Iya.
Baik, kalau gitu. Kemudian dok, banyak banget dari teman-teman yang terkena COVID-19 terus habis itu masih ada gejala sisanya. Dan banyak juga yang menanyakan nih dok, sebenarnya perlu nggak sih dilakukan untuk pemeriksaan ulang? Apakah harus dilakukan swab ulang lagi, ataukah apakah harus dilakukan pemeriksaan yang lainnya? Gitu dok. Kalau untuk PCR atau swab ulang, kalau untuk long COVID tidak perlu lagi. Karena biasanya kan itu kan penyakitnya virus, swab limited disease, 14 hari biasanya sudah hilang, ya kan? Atau misalnya dia ada gejala 10 hari tambah 3 hari bebas gejala. Tapi dia kalau long COVID itu kita ke arah misalnya kita ada keluhan sesak napas, kita harus periksanya apa? Spirometri. Seperti itu, uji jalan 6 menit. Itu yang paling sering kita lakukan. Pokoknya apa yang gejala sisa. Yang misalnya kalau ada gejala sisa ke gangguan kognitif, periksa gangguan kognitif ke neurologi ya. Baik dokter. Nah terus kemudian dok, pada pasien-pasien COVID-19 yang dengan gejala biasanya kan itu diberikan obat-obatan nih dok. Kadang-kadang diberikan obat-obatan seperti misalnya dari antivirusnya, kemudian ada juga vitamin-vitamin, kemudian selain dari antivirus, vitamin-vitamin juga diberikan obat-obatan sesuai gejalanya. Nah, untuk pasien long COVID ini, apakah sebenarnya masih memerlukan obat-obatan tersebut dilanjutkan atau bagaimana dokter? Sebenarnya untuk obat-obatan long COVID itu gejala sisanya aja. Untuk obat-obat COVID-nya enggak. Misalnya gejala sisanya apa, sesak nafas, kita berikan obat bronkodilatator, melebarkan saluran nafas. Misalnya keletihan, kita berikan vitamin. Sepertinya ada juga yang harus kita berikan kalau pasien-pasien tersebut kalau kurang tidur kita suruh kita berikan obat tidur. Banyak juga pasien-pasien setelah pasca COVID dia nggak bisa tidur. Kita harus memberikan obat tidur biar pasien itu juga kalau tidurnya lengkap dan cukup pasti dia akan merasakan lebih nyaman. Lebih nyaman ya dok. Baik, berarti kan sebenarnya obat-obatan itu diteruskan bila kalau misalnya emang sesuai dengan gejalanya tersebut dokter, benar ya dok ya? Atau istilahnya pengobatannya yang simptomatik saja. Benar. Baik dokter, nah tadi kan kita sudah membahas nih dok tentang obat-obatannya. Pastinya banyak pasien-pasien COVID-19 yang dengan gejala long COVID ini pastinya pengen tahu juga nih dok, sebenarnya ada nggak sih langkah-langkah yang dapat dilakukan gitu untuk memperbaiki kesehatannya tubuh pasiennya ini sendiri dan juga memperbaiki fisiknya pada pasien ini, karena kadang-kadang kan long COVID ada yang merasa letih seperti yang dokter tadi bilang ya, letih terus tidak bisa tidur, mungkin juga batuk-batuk juga gitu. Langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan dok? Untuk langkah-langkah preventif itu ya paling ya menerapkan pola hidup sehat dan bersih ya, makanan yang bernutrisi, makanan yang bergizi ya, kurangin gula yang paling penting, kurangin garam dan makan yang berlebihan ya. Makan secukupnya berarti. Makan secukupnya lah ya, misalnya ada buah, ya kan protein yang paling penting ya, protein tinggi karena protein itu mempercepat penyembuhan. Olahraga ya, olahraga rutin itu 15 sampai 30 menit, minimal 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Karena kalau misalnya olahraga hanya Sabtu atau Minggu saja mungkin kurang cukup ya untuk targetnya penyembuhan. Berarti untuk intensitas dari olahraganya juga harus dilihat juga ya dok ya, dari jam-jamnya, waktu-waktunya itu juga dilihat juga. Baik kalau begitu dokter. Jangan lupa lagi dokter Anissa melakukan hobi. Biar tidak stres ya. Tidak stres, betul banget dokter. Menikmatilah berme time istilahnya ya. Kalau misalnya kita suka membaca ya kan, menulis, menggambar. Biar tidak terlalu stres. Kalau kita stres kan juga penyembuhan kan jadi lebih lama. Benar dok, karena faktor utamanya sebenarnya untuk penyembuhan adalah dari diri sendiri juga ya dok ya, untuk menghilangkan stresnya terlebih dahulu. Gitu. Baik dokter, mungkin demikian pertanyaan tanya jawab kali ini dokter. Mungkin dari dokter ada yang mau menambahkan untuk ke sahabat Antamedica mengenai long COVID ini dokter? Halo sahabat Antamedica, sekarang ini kita sudah mau setahun setengah ya dengan COVID ini. Bagaimana kita vaksin, ikutinlah pemerintah kita, tidak ada vaksin itu menyebabkan kita sakit COVID. Yang jelas vaksin itu mencegah kita untuk COVID lebih berat dan mencegah COVID itu menjadi dirawat di rumah sakit. Dan kemana-mana jangan lupa juga
memakai masker untuk saat ini. Tapi kalau kita mungkin sudah sampai target herd immunity, kita boleh tidak menggunakan masker. Yang ketiga, jangan lupa juga olahraga, berpola hidup sehat. Sudah, dokter? Iya. Baik, kalau begitu. Teman-teman, sekian tanya jawab pada hari ini, pada podcast kali ini. Terima kasih banyak Dokter Sri atas waktunya, dokter. Kemudian saat ini kalau misalnya teman-teman sahabat Antamedika ada yang masih mau ditanyakan untuk podcast hari ini mengenai long covid ataupun yang lainnya, bisa banget konsultasi ke Dokter Sri lewat telemedicine ya, Dok, ya. Gitu. Sekarang gampang banget ya, Dok, bisa konsultasi lewat telemedicine. Jadi pasiennya bisa ada dimanapun, hanya menggunakan HP aja bisa lewat telemedicine ya, Dok. Okay. Iya, jadi sahabat Antamedika, telemedicine ini bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialisnya. Jangan perlu khawatir, karena nanti akan diasesmen langsung oleh dokter spesialis, dan bila diperlukan kelanjutannya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang dibutuhkan, begitu. Nah, untuk telemedicine sendiri dapat menghubungi ke Rumah Sakit Antamedika di nomor 08111 785775. Begitu. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk menonton podcast-podcast yang ada selanjutnya, karena temanya tidak kalah menarik dengan podcast hari ini. Baik, kalau begitu teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube Rumah Sakit Antamedika di @rs_antamedika, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @antamedika. Di sana akan ada informasi banyak sekali mengenai seputar kesehatan, kemudian ada juga dari info-info mengenai poliklinik dari spesialis, dan juga banyak sekali ada promo-promo yang menarik di sana. Tetap patuhi protokol kesehatan dan menjalankan 5M, stay healthy, stay happy, and stay safe. Saya Dr. Anissa Kartika bersama dengan Dr. Sri Mulyani SPP. Dr. Sri, kami undur diri hari ini. Podcast Antamedika, we serve with care.